awal film, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang tenggelam bersama orang tuanya. Ibu dan ayahnya tidak bisa diselamatkan. Gadis itu bernama Xiami. Xiami ditolong oleh paman nelayan yang baik hati, karena gadis itu terus menangis dan kedinginan. Kemudian, terlihat seorang anak laki-laki seumurannya membawa sebuah handuk untuk menghangatkan tubuhnya. Dalam peristiwa tersebut, yang tersisa hanya sebuah kalung yang berisi foto sang ibu dan Xiami. Singkat cerita, 12 tahun kemudian, di kota Beijing, Xiami tumbuh sebagai gadis yang cantik dan bekerja di sebuah perusahaan investigator. Dia bekerja dengan pengacara yang bernama Gao. Gao memiliki teman yang bernama JK. Xiami memiliki suatu kelebihan. Dia bisa membaca gerakan bibir seseorang. JK berkunjung ke kantor Gao. Dia ingin mencari investigator yang akan dipekerjakan di perusahaannya untuk menjalankan misi rahasia, yaitu menginvestigasi pemasukan keuangan milik bosnya di suatu pulau yang bernama Yulele. Jika bosnya itu nanti ketahuan curang, maka dia bisa menuntutnya. Xiami yang memiliki kelebihan membaca gerakan bibir, JK memilihnya sebagai investigator yang akan bekerja sama dengannya. Beberapa hari kemudian, Xiami pergi ke pulau Love Yuyu yang berada di Malaysia menggunakan kapal dengan rombongan pengantin yang akan melakukan pernikahan di pulau Love Yuyu tersebut. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba bajak laut datang dan menyandera pengantin wanita. Xiami berusaha menolongnya. Dia melemparkan sepatu ke wajah bajak laut dan bajak laut itu pun hampir pingsan. Ternyata itu hanya akting saja yang direncanakan oleh pengantin wanita untuk menguji pengantin pria, apakah dia benar-benar mencintainya atau tidak. Kemudian, bajak laut menuntut Xiami yang telah membuat mukanya terluka. Tapi karena pengantin wanita menyukai jawaban pengantin pria, ia rela memberikan uang lebih kepada para bajak laut untuk rencananya tersebut. Setelah acara selesai, para bajak laut pun pergi meninggalkan rombongan pengantin dan menunjukkan baliho iklan dengan nomor HP yang bisa dihubungi. Ketua bajak laut juga memperkenalkan dirinya yang bernama Yulele. Setelah sampai di pulau tersebut, Xiami yang diberi tugas, dia langsung mengawasi Yulele yang sedang memukul seseorang. Xiami berpikir kalau Lele adalah orang jahat. Pada saat Lele sedang menggoda gadis-gadis di resort tersebut, ia melihat Xiami dan menghampirinya, kemudian menanyakan pasportnya, tapi Xiami diam saja. Karena melihat Xiami diam saja, Lele langsung melepaskan headset yang digunakan Xiami, dan setelah itu mereka pun mulai ngobrol. Tidak lama kemudian, bawahan Lele yang bernama Chicken datang dan mengatakan bahwa uang sudah datang. Lele kemudian memantau dari kejauhan dan melihat para wanita yang membawa tas dengan merek terkenal. Lele kemudian merayu mereka untuk berlibur ke resortnya saja, supaya mendapatkan banyak uang. Di sana, Lele menceritakan ada seorang gadis kecil bernama Xiami yang dulu tenggelam di laut dan ditolong oleh paman nelayan. Dia mengatakan tidak ada orang yang menolongnya karena badannya gendut dan hanya paman nelayan saja yang bisa menolongnya. Tapi Xiami tidak tahu terima kasih dan mencoba memisahkan paman nelayan dengan kekasihnya karena hanya memikirkan dirinya sendiri. Xiami yang melihat Lele memfitnah dirinya, dia langsung marah dan memukul Lele. Dan Lele langsung membungkam mulut Xiami sampai-sampai dia pingsan. Setelah Xiami terbangun, dia kemudian menghampiri Lele dan menceritakan bahwa dompet dan pasportnya hilang di pelabuhan. Di sini Xiami sengaja berbohong dengan mengatakan kalau pasportnya hilang karena urusan pekerjaan. Xiami kemudian meminta pekerjaan pada Lele tanpa gaji. Dia bersedia melakukan apa saja sampai dia mendapatkan pasportnya, asalkan dia bisa numpang makan dan tidur. Akhirnya Xiami bekerja di resort milik Lele dan mulai membersihkan toilet dan melayani tamu di resort tersebut. Pada saat Xiami sedang melayani tamu, tiba-tiba Lele memanggilnya. Tapi karena beberapa kali dipanggil tidak menyahut, ia pun mulai marah dan akan melemparkan botol dan jeruk kepadanya. Kemudian scene berpindah. Xiami memantau kelakuan Lele. Dia melihat Lele mengajak tamunya untuk mengikuti ritual jiwa. Malam harinya Lele berada di ruang kerja. Dia mendapatkan untung besar dari ritual jiwa dan beberapa kegiatan di resort tersebut. Pada saat ia sedang menghitung uang yang ia dapat, dari jendela, ia melihat Xiami tidur sambil berjalan dan menabrak arak bunga. Melihat kebiasaan Xiami yang tidur sambil berjalan, Lele menjadi heran. Beberapa hari kemudian, sepasang kekasih datang ke tempat resort Lele. Mereka bernama Sophia dan Hao Cheng. Mereka menyewa resort Lele untuk resepsi pernikahan mereka.
Mereka berani membayar mahal asalkan memindahkan semua tamu yang ada di sana. Karena Lele ini orangnya mata duitan, ia pun mengiyakan semua permintaan Sophia. Karena semua resort sudah disewa oleh pasangan kekasih tersebut, Lele pun memindahkan tempat tidurnya di asrama staf. Awalnya Syami percaya dengan omongan Lele, tapi tidak disangka asrama staf ini adalah sebuah tenda dengan kapasitas 1 orang yang berada tepat di pinggir pantai. Kemudian scene berpindah. Malam harinya terlihat Lele sedang membuka laptopnya. Setelah mendapat telepon, Lele pergi dan Syami diam-diam masuk ke ruangan Lele untuk mengkopi data-data penting perusahaan dan akan melaporkan kepada bosnya. Kemudian besoknya akan kembali untuk menyerahkan kopian file tersebut. Tapi JK menyuruh Syami untuk lebih lama lagi tinggal di sana. Di dalam kamar, terlihat Haojung menyiapkan sesuatu kalau saja kekasihnya datang ke kamarnya. Ia mulai membersihkan asap rokok dan mandi. Tapi saat ia keluar dari kamar mandi, ia melihat Syami tidur di kamarnya. Haojung segera mengangkat Syami untuk memindahkannya. Tapi saat ia mau memindahkan Syami, tiba-tiba saja kekasihnya datang dan berteriak. Karena mendengar teriakan dari tamunya, tentu saja Lele panik. Ia pun bergegas menuju kamar Haojung. Setelah itu mereka pun bertengkar hebat, sampai-sampai Sophia membatalkan pernikahannya dengan Haojung. Di pinggir pantai, Lele menyalahkan Syami atas kejadian ini. Ia pun kembali meluapkan amarahnya kepada Syami. Dan keesokan harinya, Lele, Haojung, Syami, dan Sophia, mereka saling curhat hingga mabuk dan tidak mendapatkan hasil apapun. Hingga akhirnya pasangan kekasih itu hampir saja memutuskan untuk membatalkan penyewaan resort Lele. Syami dan Haojung curhat tentang Sophia. Begitupun sebaliknya, Lele dan Sophia ternyata mereka masih saling mencintai. Syami dan Lele memiliki rencana untuk mempersatukan mereka kembali. Mereka membuat rencana makan siang yang romantis di tepi pantai. Dan rencana tersebut berhasil mempersatukan Sophia dan Haojung. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Melihat Haojung dan Sophia tidak jadi membatalkan sewa resort tersebut dan ingin kembali menikah, tentu saja Lele dan Syami senang. Dan tanpa sadar mereka pun akhirnya juga berpelukan. Malam hari, Syami dan Lele ternyata masih melanjutkan atas keberhasilan mereka dengan mabuk bersama. Saat mabuk, Lele mengikatkan sebuah tali ke tangan Syami supaya dia tidak tidur sambil berjalan lagi. Kemudian mereka mempersiapkan pernikahan Haojung dan Sophia yang bertemakan pernikahan apung di pantai. Hari pernikahan pun dimulai. Pengantin wanita dan pria pun khawatir karena saksi pernikahan belum sampai juga. Saat Chicken mengatakan saksi masih dalam perjalanan, tiba-tiba saja Lele datang dengan berlari sambil memakai baju yang ia kenakan sebagai saksi sekaligus pendeta. Haojung dan Sophia pun kaget karena melihat penampilan Lele. Ia pun berkata bahwa Lele adalah benar-benar seorang pengumpul uang karena dia bisa melakukan apapun demi mendapatkan uang. Saat pernikahan dimulai dan berjalan dengan lancar, tiba-tiba Chicken membawa kabar buruk bahwa ada sesuatu yang terjadi di dapur. Lele berlari ke dapur dan Syami mengikutinya. Di sana, Syami melihat Lele memasak dengan sangat jago. Bahkan ia terlihat tertegun dengan keahlian Lele. Di malam hari, pengantin pria berpendapat bahwa pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan terbaik. Tentu saja itu semua berkat Lele dan Syami. Setelah itu, Haojung pergi ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu untuk istri dan para tamunya. Pada saat lagu dinyanyikan, terlihat Lele memperhatikan Syami karena terlihat menangis karena lagu tersebut. Setelah itu, Syami pergi dari sana dan Lele mengejarnya. Karena Syami terlihat sedih, Lele memberikan sebuah es yang mereka beri nama Hati Lautan. Keesokan harinya, Lele mendapatkan tamu dari seorang manajer artis. Tiba-tiba saja, ada 2 tamu yang ingin segera dilayani. Kemudian, Syami yang melayani mereka, tapi tamu tersebut tidak sopan dan bertindak kurang ajar kepada Syami. Lele yang melihat kejadian itu, dia langsung menghampiri mereka dan menghajarnya. Dan ternyata, mereka adalah orang suruhan JK. Lele sedikit terluka, lalu Syami mengobati lukanya. Saat mengobati luka Lele, terdapat sebuah tato yang bernama Catherine. Tentu saja nama tersebut membuat Syami sedikit cemburu, tapi Syami terlihat biasa-biasa saja. Setelah itu, Lele mengajak Syami pergi ke tempat pulau ritual jiwa. Pulau tempat ritual jiwa memang terlihat indah. Ketika Syami turun, tiba-tiba saja Lele melempar tasnya juga, dan Syami ditinggalkan sendirian di sana.
Pada saat malam, udara di pulau tersebut terasa sangat dingin. Tiba-tiba saja, Xiami mengingat kenangan-kenangan buruk yang selama ini ia miliki dan membuatnya menangis di sana. Pada harinya, ternyata Lele sudah ada di samping Xiami ketika ia masih tidur. Kemudian, Lele menjelaskan maksud dari ritual jiwa tersebut, yang berarti meninggalkan dirinya yang lama di pulau tersebut dan keluar dengan dirinya yang baru, sambil meninggalkan barang-barang dan baju yang dikena ke Xiami. Dalam perjalanan, Xiami ingin pergi ke suatu tempat di pantai tersebut. Ternyata ia pergi di mana Xiami pernah hampir saja tenggelam di laut itu. Kemudian ia menyuruh Lele untuk memejamkan mata dan berdoa kepada ayah dan ibunya sambil memegang sebuah kalung yang selama ini menjadi peninggalan orang tua satu-satunya. Tiba-tiba saja dalam perjalanan, bensin kapal yang mereka tumpangi habis, sehingga mereka harus beli bensin di suatu pulau terdekat di sana. Dan ternyata, mereka masuk ke pulau daerah kekuasaan JK. Pada saat Lele hendak membeli bensin, tiba-tiba saja JK datang dan memergoki mereka. Di sini, Lele baru mengetahui ternyata Xiami bekerja untuk JK. Dan mereka pun pergi dari sana. Dan ternyata, JK dan Lele bersaudara, tapi beda ibu. Kemudian, Xiami kembali bekerja di resort Lele. Tapi Lele masih marah karena kejadian siang tadi. Melihat Lele yang sedang marah, Hao Cheng dan Sophia kemudian menenangkan Lele dan mengatakan kepada Xiami bahwa sebenarnya Lele sangat mengkhawatirkannya. Walaupun kecewa pada Xiami, Lele masih perhatian pada Xiami. Malam harinya, Lele memberi tali pada Xiami untuk berjaga-jaga jika saja Xiami tidur sambil berjalan lagi, dan Lele akan terbangun. Pagi harinya, Xiami terbangun dan dia tidur di tepi laut, tapi dia tidak menemukan Lele. Ternyata, Lele berada di tenda Xiami dan dia mendapati paspor Xiami. Dan selama ini, Xiami telah berbohong padanya. Kemudian scene berpindah. Di resort Lele, ada seorang yang akan menyewa resort Lele. Saat sedang berdiskusi, Chicken mengcopy data-data penting yang ada di laptop Lele. Ternyata Chicken berkhianat pada bosnya. Setelah tamunya pergi, Lele mengatakan pada Chicken kalau dia akan membiayai pernikahan dan bulan madu Chicken. Mendengar hal itu, Chicken merasa sangat bersalah karena telah berbuat demikian terhadap Lele. Pada saat pengumuman pemenang resort terbaik di kawasan Asia Tenggara, ternyata pemenangnya adalah Yulele, tapi JK tidak terima dan menuduh Lele berbuat curang. Kemudian JK menyerahkan bukti dan saksi, termasuk Chicken tangan kanan Lele, dan menuduh Xiami sebagai mata-mata Lele. Xiami yang melihat itu, dia kemudian memberi pembelaan kepada Lele, dan ternyata selama ini Xiami tuli, dan hanya mampu mendengar telinga kirinya saja. Itu pun hanya 30% saja kemampuan mendengarnya. Dengan beberapa bukti tersebut, akhirnya Lele berhasil memenangkan resort terbaik tersebut. Melihat kemenangan Lele, tentu saja Xiami senang. Tapi karena merasa bersalah, Xiami pun pergi dari sana, sambil membayangkan masa kelamnya saat ia mulai tuli, dan akhirnya diputusin pacarnya karena menderita penyakit tersebut. Kemudian, Lele mengejar Xiami dan mengucapkan terima kasih. Lele menyuruh Xiami untuk tidak pergi, tapi Xiami tidak peduli perkataan Lele. Pada saat di pelabuhan, Chicken mengejar Xiami dan memberikan sebuah flash disk yang berisi catatan rahasia Lele. Setelah itu, Xiami membuka flash disk tersebut dan isinya catatan pribadi Lele tentang Xiami selama ini. Ternyata selama ini Lele menyukai Xiami dan mulai jatuh cinta kepada Xiami ketika pertama kali bertemu. Ternyata pada saat Xiami melempar sepatu kepada Lele, Lele sengaja tidak menghindarinya karena ia ingin melihat wajah cantik Xiami. Bahkan, ia juga tahu kalau Xiami sebenarnya tuli pada saat ia memanggilnya, dan Xiami tidak menyahut panggilannya. Dari situlah Lele sadar bahwa Xiami hanya bisa membaca gerak bibir saja. Bukan hanya itu saja, pada saat pesta pernikahan Hao Cheng dan Sophia, ia sadar bahwa Xiami tidak bisa mendengarkan musik. Oleh sebab itu, Xiami pergi ke tepi pantai, dan Lele menyusulnya agar bisa membuatnya bahagia. Pada saat berada di pulau ritual jiwa, sebenarnya Lele juga ada di sana untuk mengecek keadaannya. Ia juga merasa sedih dengan penderitaan yang dialami Xiami selama ini. Bahkan ketika Xiami tidur sambil berjalan di tepi pantai, secara tidak sengaja ia melihat paspor milik Xiami dan tidak bermaksud untuk menyelidikinya. Tapi dia heran kenapa Xiami memutuskan untuk pergi daripada menjelaskan apa yang sudah terjadi. Setelah melihat isi flash disk tersebut, tentu saja Xiami menjadi sedih dan ia pun kembali lagi ke resort Lele dan tidak menemukan Lele di sana.
Tapi di sana ada Ibu Lele. Kemudian Ibu Lele menyerahkan sebuah surat kepada Syami yang sebelumnya dituliskan oleh Lele. Kemudian Syami membaca surat tersebut dan isinya ia akan menjadi lebih berani dan mencoba untuk memperjuangkan mimpinya untuk menjadi koki sesuai saran dari Syami dulu. Dan surat itu juga bertujuan agar Syami bisa lebih berani lagi untuk menggunakan alat bantu pendengar. Karena selama ini Syami merasa trauma dan malu setelah ditinggal pacarnya yang tidak ingin punya pacar yang memakai alat bantu pendengar. Dan tentu saja, surat tersebut membuat Syami sedih. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, sekarang Syami lebih percaya diri dari sebelumnya dan sudah memakai alat bantu pendengar. Sekarang dia bekerja di perusahaan investasi dan menjadi karyawan terbaik. Pada saat Syami sedang belanja di toko kosmetik, tiba-tiba dia bertemu dengan Sophia. Setelah itu, Sophia mengundang Syami di acara ulang tahun pernikahannya yang akan diadakan di Resort Love Yuyu. Pada saat di kantor, teman Syami mengajaknya untuk makan di restoran baru sebagai tanda terima kasihnya. Di restoran tersebut terdapat menu spesial yang bernama Hatinya Lautan. Mendengar nama itu, Syami kembali teringat pada Lele. Setelah sampai di restoran tersebut, Syami dan temannya memesan makanan, dan sampailah es Hatinya Lautan. Di nampan tersebut ada selembar kertas dan Syami langsung membacanya. Setelah itu, Syami berlari ke arah dapur untuk mencari Lele, tapi Lele sudah pergi. Syami masih mengejar Lele ke pintu keluar, tapi tidak juga bertemu dengannya. Kemudian scene berpindah, tibalah di hari ulang tahun Sophia dan Hao Cheng, dan ternyata Lele berkunjung ke Resort Love Yuyu untuk menemui ibunya. Lele juga bertemu dengan Sophia dan Hao Cheng. Mereka sedikit mengobrol di sana. Ternyata Syami juga datang ke Resort Love Yuyu. Kemudian Lele pergi jalan-jalan ke sebuah bazar. Pada saat yang sama, Syami juga berada di bazar itu. Kemudian Syami diganggu oleh seseorang pria di sana. Syami tidak terima dan melemparkan sepatunya, tapi sepatu tersebut malah mengenai pria lain. Dan ternyata pria itu adalah Lele. Kemudian Lele mencari orang yang melempar sepatu itu, dan Lele menemui orangnya. Ternyata itu adalah Syami. Dan akhirnya mereka bertemu di tempat yang tidak terduga. Di sana mereka saling bertatapan dan senyum bahagia. Setelah itu mereka berjalan-jalan dan duduk di tepi pantai. Di sana Syami ingin tahu, di akhir catatan Lele ada rahasia yang belum terungkap. Dan rahasia itu adalah sebenarnya Lele yang menyelamatkan Syami pada saat ia tenggelam. Karena Lele tidak sanggup, akhirnya dibantu oleh ayahnya. Dan film pun selesai.